Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Katakan shalom. Sekali lagi katakan shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, kita selalu percaya bahwa anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, satu hal yang kita percaya, Dia Tuhan Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mulainya ibadah ini. Bapa, kami berdoa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang luar biasa itu ada dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Naikkan syukur kepada Tuhan sebagai korban. Sungguh Dia baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Terimalah syukur kami Tuhan. Terimalah persembahan kami bagi-Mu. Haleluya. I worship You Lord. I worship You Jesus. Biarlah pengurapan-Mu, kuasa-Mu terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur, pujian, pengagungan bagi Raja kami. kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Engkau layak terima syukur, pujian, pengagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama. Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku, di dalam rancanganmu indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. ku bersyukur Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. syukur Tuhan. Buat kasih setiamu Kasih setiamu di dalam hidup. ku bersyukur, ku bersyukur. sekali lagi katakan ku Bersyukur Bapa, Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. buat kasih setiamu Syakarada bala bala dalam hidup. ya rada bayar rada bala bayar rada bala bala bayar rada bala bayar rada bayar rada bala bo. Ku bersyukur Bala bayar rada bala bayar rada bala 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 bala. syukur Ya rada bala bala bayar rada bala basikir rada bo. kasih Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi kita nyatakan ku bersyukur Bapa. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Kami menaikkan syukur bagimu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Haleluya. Amin. Nyatakan haleluya. Amin. Haleluya. 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 Surga bumi menyembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, namamu ya Tuhan. Katakan dengan iman, ku menang bersamamu. Saya percaya dimanapun kita berada, kita sepakat ketika hidup kita penuh dengan ucapan syukur sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kita percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat. Dan saya percaya itu sedang terjadi hari ini. Sedang dilepaskan kuasanya di tengah-tengah kita. Terima dengan ucapan syukur. Sorak-sorai bagi Dia. Yeah. Haleluya. Adalah baik untuk kita nyanyikan nyanyian syukur. Haleluya. Amin. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Amin. Haleluya. Sama-sama dengan iman nyanyikan pujian ini, katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Yes, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan ya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku.
sungguh baik, Dia sangat Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagi. Musik memuji Tuhan. Ya. Haleluya. He is so good to you and me. Dia sungguh baik buat kau dan buat saya. Haleluya. Yeah. Katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. Yeah. He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Yeah, yeah, yeah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan Jesus. Jesus is so good to you. Katakan Jesus. Jesus is so good to you and is so good to me. Is so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Dia baik buat saudara dan saya, bahkan kita semua. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita akan saksikan Petra News berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Petra dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan ibadah secara streaming. Saat ini saya Priscilla Rini akan menghadirkan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya untuk Anda. Saksikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online atau streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pada pukul 7 pagi. Ikuti ibadah mezbah doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Untuk Petra Kids di hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens di hari Sabtu pukul 5 sore, dan Petra Youth di hari Sabtu pukul 7 malam. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada pukul 7 pagi. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui rekening BCA di nomor 0255571007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA dengan nomor 0255489 atas nama Perpuluhan GPT Petra atau di nomor 02505271012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Dengarkanlah pujian rohani dan khotbah melalui Suara Victory di suaravictory.com atau melalui website gereja di gerejapetra.org.
saksikan ibadah online Bible Study bersama Gembala Paulus Yeditya di Facebook atau melalui YouTube Gereja Petra Makassar. Dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Salah satu pekerjaan Tuhan Yesus semasa di bumi adalah melayani orang lain. Untuk itu, marilah kita orang-orang percaya juga ikut untuk melayani orang lain. Grace to serve. Demikian Petra News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara kita siapkan hati kita. Saya percaya bahwa adalah baik untuk kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Karena kita melihat bahwa sungguh Dia baik dalam hidup kita. Setiap kita menyanyikan nyanyian firman, The Gayaun, menyatakan bahwa sungguh kebaikannya kami alami dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi angkat tanganmu, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kuasa ini terus terjadi. Kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Terima dengan iman. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus begitu. Katakan bersama-sama, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, amin, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil. Amin. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bangkit
berdiri dan katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, disampaikan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dimanapun kau berada, mari bersama-sama terima dengan iman. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari jemaat Tuhan di rumah nyanyikan pujian ini, katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kuasa-Mu sedang dilepaskan hari ini. Terjadilah sesuai dengan iman-Mu. Terjadilah karena kami sungguh percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Dimanapun engkau berada, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah di dalam nama Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Katakan sekali lagi dengan iman, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab di dalam kuasa ibadah, di dalam pujian penyembahan Engkau bertahta. Engkau hadir dan melawat setiap kami. Dan kami percaya kuasa pujian dan penyembahan dilepaskan terjadi di tempat ini. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Bahkan ketika firman-Mu diberitakan Tuhan oleh hamba-Mu, kami percaya Engkau menyempurnakan mujizat dalam hidup kami. Kekuatan pemulihan dari Allah dinyatakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Pujian penyembahan membajak hati kami, sehingga hati kami didapati tanah yang terbaik Tuhan, di mana benih firman Allah akan ditaburkan dan dia akan bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera saya sampaikan bagi seluruh jemaat yang pada hari ini mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada. Saya meyakini setiap kita merindukan untuk kita bisa beribadah lagi di dalam gedung gereja kita. Tetapi karena pandemi COVID-19, maka mengharuskan kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya, kita yakin bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang, tempat maupun waktu. Kita meyakini, kita mempercayai Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Allah, pejamkan mata sejenak, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan meskipun secara online. Kami percaya Engkau ada di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberikan kepada kami ketenangan dan ketentraman. Karena firman-Mu berkata, di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Tuhan, di masa-masa sulit saat-saat ini, kami butuh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami butuh ketenangan dan ketentraman. Itulah sebabnya beritakan, sampaikan firman-Mu bagi kami, supaya kebenaran firman-Mu itu yang memberikan kami ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah masa sulit yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu siap disampaikan. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan apapun bentuknya, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Allah, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba memecah konsentrasi kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu yang hidup ada di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah, semua persiapan hamba-Mu tidak ada artinya tanpa urapan Roh Kudus-Mu. Tapi kami meyakini urapan-Mu sudah turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, mari kita yakini, kita percayai, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan hadir, Tuhan ada. Ya, saudara beritahu kepada keluarga saudara di kiri kanan, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini. Saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan datang, yang lemah akan dikuatkan. Kalau Tuhan datang di rumah saudara, Tuhan ada di rumah saudara. Kalau saudara bimbang, saudara ragu, Tuhan akan memberikan keteguhan kepada saudara. Bahkan ketika engkau sakit, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Itulah sebabnya saudara, biarlah kita beribadah pada hari ini, walaupun di rumah kita hanya bersama dengan keluarga kita, kita harus selalu meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, saudara, sebelum kita membuka Alkitab kita, Tuhan izinkan saya menjadi pasien positif COVID-19 atau virus corona, saudara. Dan saya harus dirawat di ruang isolasi selama 31 hari. Nah, selama itu saudara, saya belajar apa artinya berserah total kepada Tuhan. Selama itu saya belajar untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi pada waktu saya harus melewati masa kritis. Karena paru-paru saya, saudara, itu terinfeksi dengan virus corona. Nah, ini virus yang sudah membuat heboh seluruh dunia, saudara. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa melewati masa-masa kritis itu dan saya keluar sebagai pemenang. Ya, nah, saudara, pada saat saya berjuang melawan virus corona itu, saya sempat dikuasai oleh roh tawar hati. Saya sempat dikuasai oleh roh ketakutan, kecemasan, saudara. Dan selain saya harus berjuang melawan rasa sakit dan nyeri yang ada di dada saya, karena virus ini ternyata sudah masuk ke paru-paru saya dan sudah menginfeksi paru-paru saya. Ya, sehingga setiap kali saya bernafas, tarik nafas, saudara, rasa nyeri di dada saya dan semakin sesak, ya, semakin kesulitan saya bernafas, sehingga di ruang isolasi itu saya harus dibantu dengan oksigen supaya saya bisa bernafas lebih nyaman lagi, saudara. Tapi peperangan saya bukan hanya sekedar melawan rasa sakit ketika saya bernafas. Peperangan saya bukan hanya saya merasakan tubuh saya yang seolah-olah tidak ada tenaga lagi, begitu lemas, saudara, tubuh saya. Peperangan saya bukan hanya melawan sesak yang saya rasakan,
Tetapi lebih dari itu, saudara, peperangan saya juga melawan roh ketakutan, saudara, melawan roh kecemasan. Saya tidak takut dengan kematian, ya. Tetapi saya sempat cemas, sempat takut, saudara, memikirkan keluarga saya. Apalagi pada waktu saya di ruang isolasi itu, saudara, saya sempat melihat ada pasien yang meninggal kemudian dibungkus plastik tubuhnya, jenazahnya, dan dimasukkan ke dalam ambulan untuk dimakamkan dengan protap COVID-19. Tentu saja keluarganya tidak bisa melepaskan jenazah untuk kali yang terakhir, seperti kalau ada orang meninggal, ada ibadah dan lain sebagainya. Saudara, dan ketika saya menahan rasa sakit, kemudian pikiran saya teringat dengan orang yang meninggal itu, muncullah ketakutan di dalam hati dan pikiran saya. Dan semakin saya takut, semakin imun saya semakin berkurang, dan itu menyebabkan saya semakin sesak, saudara. Bahkan sudah sempat mata saya kabur, ya, dan sesaknya semakin menjadi-jadi, seolah-olah oksigen yang ada di hidung saya tidak mampu lagi untuk membantu saya bernafas. Sampai kemudian saya berkata kepada Tuhan begini, saudara, Tuhan, saya tidak mau mati di ruang isolasi ini, ya, saya tidak mau mati kemudian dibungkus plastik tubuh saya sehingga keluarga saya tidak bisa melihat saya lagi. Saudara, ketakutan itu menguasai, menghantui hati dan pikiran saya. Sampai-sampai, saudara, saya takut untuk memejamkan mata. Karena setiap kali saya memejamkan mata, roh maut itu datang kepada saya, saudara. Roh ketakutan itu datang kepada saya, menghantui saya, mengintimidasi saya, saudara. Nah, bahkan pada hari yang ke-5 dan hari yang ke-6, itu saat-saat saya bergumul, saya merasakan sakit yang luar biasa, dan juga puncaknya di hari yang ke-6, saudara, saya merasakan sakit yang begitu rupa, ditambah lagi dengan ketakutan dan kecemasan. Ya, roh intimidasi terus mengejar saya, sehingga pada saat itu mendadak tubuh saya tiba-tiba semakin lemah, saudara, semakin seperti tidak punya tulang lagi. Begitu lemas otot-otot saya tiba-tiba serasa kehilangan, saudara, kekuatan, saudara, dan mata saya sudah semakin kabur, saudara. Nah, kemudian saya jadi sedikit panik. Hari itu mengalami kepanikan, saudara. Ya, oksigen dan infus antibiotik di tubuh saya itu seolah-olah tidak mampu menolong saya, ya. Dan kemudian saya berusaha untuk bisa tidur dari yang ke-6 itu, sampai pada akhirnya walaupun hanya tidur mungkin beberapa menit, bangun lagi, ya, sampai kemudian di pagi harinya pada hari yang ke-7, saudara, di mana saya saat itu ketika bangun saya pasrah total sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu, ya. Hari ini saya berkata kepada Tuhan begini, saudara, ampuni saya, Tuhan. Ampuni atas setiap kesalahan saya, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari dalam hati, pikiran, dan perbuatan saya. Satu saja yang saya minta pada hari ini, berikanlah saya hati yang damai, berikanlah saya hati yang tenang dan tentram. Kalau toh memang saya harus pergi, biarlah saya pergi dalam ketenangan. Saya yakin Tuhan akan menjaga istri dan anak saya. Saya sampai berdoa seperti itu kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya sudah merasa sudah tidak sanggup, saya tidak mampu lagi, ya. Dan saya seolah-olah sudah berjalan di lembah bayang-bayang maut, saudara. Dan saat itulah Tuhan berkata kepada saya, hidup dan matimu ada di tanganku, bukan di tangan virus, bukan di tangan penyakit. Kalau belum waktunya, kata Tuhan, tidak ada satu penyakit pun yang bisa membunuhmu. Tetapi kalau sudah waktunya, walaupun kamu memohon-mohon kepada saya, maka kamu akan tetap mati. Saudara, ketika saya mendengarkan suara Tuhan itu, tiba-tiba hati saya begitu tenang. Mendadak saya kaget, saudara. Mendadak ya hati saya tenang. Ya, saya begitu merasakan kedamaian di dalam hati saya. Tidak ada lagi kecemasan dan ketakutan. Dan kemudian Roh Kudus, saudara, membawa saya, mengingatkan saya dengan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 107, ya,
Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 22. Inilah yang hari ini saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana ayat ini terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana ayat ini begitu hidup, saudara, dan menolong saya pada waktu saya betul-betul sudah tidak punya kekuatan. Saat itulah Tuhan datang kepada saya dan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup saya. Di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara, saya merasakan betul ayat ini terjadi dalam kehidupan saya di saat saya sedang menghadapi masa-masa kritis karena paru-paru saya yang terinfeksi dengan virus corona tadi. Saudara, ada beberapa hal penting yang Tuhan berikan kepada saya melalui ayat ini, karena ayat inilah yang menolong saya ketika saya berada di ruang isolasi. Ketika saya mendengarkan Tuhan berkata, hidup dan matimu ada di tanganku, bukan di tangan virus, bukan di tangan penyakit. Kemudian hati saya tenang, hati saya damai. Saya tahu bahwa hidup dan mati saya ada di tangan Tuhan. Itu yang membuat saya tenang, itu yang membuat saya damai, itu yang membuat hati saya tetap tentram, saudara. Kemudian ayat ini ketika saya diingatkan, saudara, saya baca berulang-ulang ayat ini, saudara, sampai saya menemukan beberapa hal penting ya melalui ayat ini. Yang pertama, saudara, apa yang mesti kita lakukan ketika kita sedang berada di masa-masa genting? Ketika kita berada di masa-masa kritis, ketika kita sedang berada di masa-masa sulit, mungkin bukan karena penyakit, mungkin bukan karena saudara sakit, ya, mungkin karena penyebab yang lain. Saudara mengalami masa sulit dalam ekonomi saudara, masa sulit di dalam keuangan saudara, masa sulit di dalam bisnis pekerjaan saudara. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, saudara, yaitu di ayat yang ke-17 tadi, inilah yang saya lakukan ketika saya berada di ruang isolasi dan memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan berkemurahan kepada saya. Ya, yang pertama, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Saudara, yang pertama, saudara, kita harus bertobat. Ya, bertobat dari apa? Bertobat dari dosa, dari pelanggaran kita. Saudara, saya bertobat dari dosa-dosa di dalam hati dan pikiran serta perbuatan saya. Ya, saya menyadari, ya, saya belum sempurna. Saya menyadari saya masih banyak kekurangan dan kelemahan saya. Kadang-kadang saudara mungkin tidak salah dengan perbuatan saya, tapi saya salah dengan pikiran saya salah dengan keinginan saya, bahkan mungkin saya salah dengan mulut saya, dengan perkataan saya. Saudara, itulah saatnya pada waktu saya dalam masa-masa kritis, hal pertama yang saya lakukan, Tuhan ampuni saya. Ampuni. Ya, kemudian saya mulai merenung, saya mulai diam, saudara. Saya mulai ingat-ingat kesalahan-kesalahan mungkin dalam hati dan pikiran saya. Kemudian saya ungkapkan satu persatu kepada Tuhan. Dan hari itu saya katakan, Tuhan ampuni saya. Ya, ampuni saya dari semua pelanggaran saya, baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Saya berusaha untuk mengingat kesalahan-kesalahan saya sekecil apapun, bahkan yang ada di dalam pikiran, bahkan mungkin yang ada di dalam hati, dalam bentuk keinginan-keinginan saya mungkin selama ini salah di mata Tuhan. Saudara, kenapa saya harus bertobat dan meninggalkan dosa? Saya mau beritahu saudara, karena dosa itu sengat dari maut. Jadi kalau seseorang masih hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, maka sesungguhnya dia sedang disengat, ya, sengat dari maut, ya. Itulah dosa. Coba kita baca ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-55 dan ayatnya yang ke-56. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, tidak kebetulan ketika saya sedang berjuang untuk melawan virus corona di ruang isolasi, itu adalah saat di mana gereja sedang menantikan merayakan Jumat Agung. Saya masuk pada tanggal 26 Maret. Mulai diisolasi di RSUP Dr. Kandau Manado. Dan kita tahu bahwa kemudian itu saat-saat kita sudah mendekati dengan Jumat Agung. Saat-saat di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Ya, bahkan kemudian ditangkap dan disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia berkata apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Nah, apa itu sengat dari maut? Sengat maut ialah dosa. Jadi kalau seseorang, saudara, tetap hidup di dalam dosa, maka orang itu, saudara, disengat oleh maut. Akan mengalami maut, akan mengalami kematian. Kalau terus bertahan hidup di dalam dosa, tidak mau mengakui dosa-dosanya, menyembunyikan dosa. Jadi orang yang menyembunyikan dosa, saudara, orang itu sedang berada di bawah kuasa maut. Karena sengat maut ialah dosa. Jadi orang yang terus hidup di dalam dosa, maka disengat oleh maut, oleh kematian kekal. Nah, dari ayat ini, saudara, kemudian saya bertobat dari kesalahan-kesalahan saya, bahkan mungkin yang ada dalam hati dan pikiran saya. Saya bertobat. Maka yang pertama, saudara, untuk kita ditolong oleh Tuhan, untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya, saudara, musuh terbesar manusia itu apa? Maut. Nah, kalau musuh terbesar manusia saja sudah dikalahkan di atas kayu salib pada waktu Yesus dipaku di kayu salib, kemudian mati dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut. Jadi, saudara dan saya juga akan ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dibebaskan dari maut, dari hukuman yang kekal itu. Apabila kita bertobat dan meninggalkan sengat maut itu, meninggalkan dosa. Saudara, pada waktu hari pertama sampai hari yang ke-6 di rumah sakit, di ruang isolasi itu, saya tidak bisa makan. Setiap kali makan mual, saudara, mau keluar. Tapi saya berpikir begini, kalau saya tidak makan, maka imun tubuh saya akan semakin menurun. Dan kalau semakin menurun, maka itu akan membahayakan. Virus corona itu akan leluasa, saudara, terus bisa terjadi replikasi terus di dalam tubuh saya, akan semakin banyak dan semakin membahayakan kesehatan saya. Sehingga saya paksa untuk bisa makan. Setiap kali saya mau makan, gak bisa menelan, saya ambil air, saya sorong dengan air, saya telan dengan air. Begitu selama 6 hari berturut-turut, saudara. Setiap kali makan, walaupun tidak habis, saya usahakan minimal 1/4 ya yang diberikan, atau setengah saya usahakan untuk bisa makan, supaya tubuh saya mendapatkan nutrisi yang cukup, ya, karena itu dibutuhkan supaya imun tubuh saya bisa meningkat, ya. Sebab kalau imun tubuh saya menurun, maka tidak bisa melawan, ya, virus yang ada di dalam tubuh saya. Nah, saudara, memang saat itu saya muak, ya, terhadap makanan seperti firman Tuhan tadi yang kita baca di ayatnya yang ke 18 tadi, ya, di Mazmur 107. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saudara, hari itu saya memang merasakan saya sudah dekat dengan pintu gerbang maut. Itu sebabnya cepat-cepat saya bertobat, saya mengakui, ya, kesalahan-kesalahan saya, baik di dalam pikiran maupun di dalam hati saya. Ya, saya minta supaya Tuhan tunjukkan kepada saya bagian-bagian mana yang harus saya perdamaikan dengan Tuhan, yang saya harus bereskan dengan Tuhan. Saya merasa sedang berjalan, sudah di lembah bayang-bayang maut. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita ditolong oleh Tuhan keluar dari masa kritis, ya, ditolong oleh Tuhan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini, kita harus bertobat.
Ya, bertobat dari semua kesalahan kita, bertobat dari semua pelanggaran kita, baik lewat perkataan kita maupun perbuatan kita. Bahkan ya, bertobat dari pikiran-pikiran kita yang salah. Mungkin ada rancangan-rancangan jahat di dalam pikiran kita. Bertobat dari keinginan-keinginan kita yang salah. Ingat, keinginan itu adalah benih. Kalau benih itu dibuai, maka dia akan melahirkan dosa. Ya, mungkin ada keinginan-keinginan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ada rancangan-rancangan kecurangan di dalam hati kita. Ada keinginan-keinginan yang najis, yang cemar, yang kotor di dalam hati kita. Itu semuanya adalah benih. Dan benih itu kalau dibuai, saudara, oleh iblis, maka benih itu akan melahirkan dosa. Itu sebabnya baru pada tahap keinginan kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas setiap keinginan-keinginan yang salah, pikiran-pikiran yang salah yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya, itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saya temukan dari ayat ini, saudara. Yang kedua, yaitu di ayatnya yang ke-19, Mazmur 107 tadi. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, kedua, setelah saya bertobat, setelah kita bertobat, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya, saudara, betul-betul Tuhan melepaskan saya. Setelah saya akui, setelah saya minta ampun sama Tuhan, setelah saya bertobat, kemudian saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku damai, berikanlah aku ketenangan. Ya, lepaskan aku dari kecemasan dan ketakutan ini. Luar biasa, saudara. Persis seperti ayat ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, setelah saya berdamai dengan Tuhan, maka saya berseru kepada Tuhan. Setelah saya berseru kepada Tuhan, ajaib mendadak, saudara. Tiba-tiba hati saya yang tadinya, saudara, gelisah, pikiran hati saya yang tadinya penuh dengan ketakutan dan kecemasan, mendadak saat itu juga tiba-tiba hati saya jadi damai. Ya, saya tiba-tiba merasa tenang begitu rupa, saudara. Saya merasakan damai, saya merasakan ketenangan, saya merasakan ketentraman di dalam hati saya. Ya, dan saya sampai kaget, wow, luar biasa Tuhan. Ya, tiba-tiba saya kok nggak ada ketakutan lagi. Dan Anda tahu, setelah ketakutan itu diangkat oleh Tuhan, saudara, setelah kegelisahan dan ketakutan, kecemasan itu Tuhan singkirkan dalam hati, dari dalam hati dan pikiran saya, maka hal yang ketiga terjadi dalam hidup saya. Jadi yang pertama, ya, saudara, saya bertobat, saya minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan saya. Yang kedua, saya berseru kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah minta pertolongan kepada Tuhan kalau Anda masih menyembunyikan dosa. Jangan minta engkau ditolong oleh Tuhan, disembuhkan dari sakitmu, ditolong bisnismu, kalau engkau masih menyembunyikan dosa. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bertobat dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Barulah yang kedua, engkau berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan bisnis saya, Tuhan pulihkan keuangan saya. Harus berseru setelah kita bertobat. Banyak orang, saudara, berseru kepada Tuhan tanpa disertai dengan pertobatan. Berdoa, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tapi di kesempatan yang sama masih menyembunyikan dosa. Minta pertolongan Tuhan, tapi masih hidup dalam perselingkuhan, hidup di dalam dosa. Ada dosa-dosa yang ditutupi, yang disembunyikan. Engkau bisa tutupi dan sembunyikan dari mata istri, dari mata suami, dari mata orang tua, bahkan dari mata pendeta sekalipun. Tapi engkau tidak bisa sembunyikan itu dari mata Tuhan. Ya, mesti bertobat. Setelah itu baru engkau berseru, mohon pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, ya, mohon kemurahan Tuhan. Seperti yang saya lakukan. Saya bertobat dari pikiran-pikiran yang salah di hadapan Tuhan, dari keinginan-keinginan yang salah di hadapan Tuhan. Saudara, ya. Nah, setelah saya berseru, Tuhan lepaskan saya lebih dulu dari kecemasan. Tuhan lepaskan saya lebih dulu dari ketakutan. Tiba-tiba sekejap, seperti membalik telapak tangan gitu. Tiba-tiba saya langsung tenang, damai, tidak ada ketakutan. Dan Anda tahu, setelah hati saya damai, hati saya tenang, imun tubuh saya langsung meningkat. Hanya membutuhkan beberapa detik setelah itu, tiba-tiba apa yang saya alami, saudara?
saya memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Masuk di poin yang ketiga, saya disembuhkan. Setelah saya bertobat, saya berseru kepada Tuhan, kemudian saya dilepaskan dari ketakutan, kecemasan saya. Yang ketiga, saya disembuhkan. Itu ayatnya yang ke-20, saudara. Mazmur 107 ayatnya yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya. Jadi firman yang Tuhan berikan itu diberikan saudara untuk menyembuhkan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Ya, jadi firman yang Tuhan berikan itu firman untuk menyembuhkan. Dan betul, setelah hati saya sembuh, pikiran saya sembuh, roh saya sembuh, saat itu juga tubuh saya disembuhkan oleh Tuhan. Tubuh saya yang tadinya lemas mendadak tiba-tiba menjadi kuat, saudara. Ya, tiba-tiba kuat. Yang tadinya nyeri dada saya kalau saya bernafas, tiba-tiba saat itu lega, tidak ada lagi nyeri, tidak ada lagi rasa sakit. Saudara, seperti apa ya? Kayak main sulap gitu, saudara ya. Ya karena saya mengalami sendiri, jadi saya bisa sulit untuk membayangkan kepada saudara. Dari yang tadinya kesakitan, tiba-tiba hilang rasa sakitnya, mendadak. Saudara. Dari yang tadinya ketakutan, mendadak damai sejahtera. Luar biasa. Tuhan kita hidup, saudara. Firman-Nya itu hidup. Sebab itu jangan pernah saudara meragukan kuasa dan keajaiban Tuhan. Kuasa kebangkitannya betul-betul saat itu Tuhan tunjukkan kepada saya, sehingga saya boleh mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Ya, bahkan kemudian saya diberikan satu keyakinan di dalam hati, sebagaimana ayat yang tadi kita sudah baca. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa. Setelah dosa diselesaikan oleh Tuhan, setelah dosa dibereskan oleh Tuhan, maka maut itu dikalahkan melalui kematian dan kebangkitannya. Musuh terbesar manusia itu adalah maut. Nah, kalau maut saja sudah dikalahkan oleh Tuhan, apalagi kalau musuh yang lain, apalagi kalau cuma virus, apalagi hanya sekedar penyakit. Orang mati saja dibangkitkan, maut saja sudah dikalahkan, apalagi kalau hanya sekedar virus dan sakit penyakit. Ya, dan luar biasa, saudara, maut sudah dikalahkan melalui salib Kristus, melalui darah Kristus. Maka musuh-musuh yang lain, saudara, itu juga Tuhan sudah taklukkan melalui kuasa darahnya, kuasa salibnya. Ya, jadi saya mau beritahu saudara pada hari ini, jangan takut. Ya, jangan takut. Bilang sama keluarga saudara di kiri kanan, jangan takut. Ya, papa jangan takut, mama jangan takut. Ya, nah, ya ada anak-anak saudara, jangan takut, jangan takut. Kenapa saudara kita nggak boleh takut? Ya, ketakutan itu justru akan merugikan kita. Ketakutan itu justru akan membuat imun tubuh kita akan turun. Makanya dalam beberapa kesaksian saya, baik lewat Facebook maupun lewat video-video, ya, maupun lewat khotbah-khotbah saya beberapa minggu terakhir ini, dua hal yang selalu saya ingatkan: jaga iman dan jaga imun. Jaga iman itu jangan sampai engkau takut. Orang yang takut itu tanda imannya merosot. Ya, jangan pernah takut dengan apapun, saudara. Engkau harus punya iman yang teguh. Nah, iman ini didapatkan dari mana? Engkau banyak membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Allah, engkau melekat dengan Tuhan, engkau bergaul karib dengan Tuhan, ya, engkau suka menyembah Tuhan, bahkan senantiasa merenungkan firman Allah. Maka iman saudara akan kuat, akan teguh. Ya, jaga imanmu. Dan yang kedua, jaga imun. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga imun, saudara, maka itu akan membahayakan. Ya, makanya pemerintah selalu mengingatkan kita harus menjaga imun tubuh kita supaya kita bisa melawan virus-virus jahat, termasuk virus corona. Ya, cara menjaga imun itu yang pertama jelas, saudara. Kita harus makan yang cukup nutrisi. Ya, bahkan hari-hari ini kita harus banyak tambah dengan vitamin. Ya, olahraga yang cukup. Ya, dan yang ketiga, tidur yang cukup di waktu yang tepat, saudara. Ya, tidur yang cukup di waktu yang tepat. Saya mendapatkan tips-tips ini, saudara, selama 31 hari saya dirawat di rumah sakit. Saya banyak belajar pada akhirnya. Sehingga sekarang hampir tiap hari saya harus berolahraga. Ya, harus berolahraga.
2 kilo sampai 4 kilo saya jalan setiap pagi sampai saya berkeringat untuk menjaga imunitas tubuh saya supaya tetap kuat, saudara ya. Dan juga tidur yang cukup di waktu yang tepat, saudara. Kapan waktu yang tepat menurut para ahli, para dokter, saudara ya, yang mengerti hal ini? Mereka berkata antara jam 9 malam sampai jam 5 subuh atau jam 5 pagi. Itulah waktu yang tepat selama 8 jam di mana tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon yang penting yang dibutuhkan, saudara, untuk membangun atau memiliki kekebalan tubuh, memiliki antibodi yang itu sehingga bisa melawan virus-virus yang jahat, saudara ya. Karena kalau kita tidur di waktu yang tidak tepat, ya tidurnya sudah jam 3 subuh nanti sampai siang, maka Anda akan kehilangan banyak hormon. Justru produksi hormon dalam tubuh kita itu optimal mulai dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Ya, di sana akan diproduksi hormon-hormon yang berfungsi untuk melawan virus-virus jahat. Ya, berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Ada yang namanya natural killer cell, sel pembunuh alami, bekerja sama dengan melatonin, itu salah satu hormon juga yang diproduksi pada waktu kita tidur di waktu yang tepat. Ya, kemudian juga ada yang namanya growth hormone, hormon pertumbuhan. Nah, hormon-hormon ini, saudara, ini adalah antibodi yang Tuhan berikan kepada kita. Antibodi terbaik itu dari Tuhan yang kita peroleh pada waktu kita, salah satunya istirahat yang cukup di waktu yang tepat, tidur yang cukup di waktu yang tepat. Ya, hormon-hormon ini tadi, saudara, ya, natural killer cell, kemudian hormon melatonin, bahkan juga hormon pertumbuhan, sudah yang merangsang antibodi. Semuanya itu bekerja sama ketika ada virus asing masuk ya ke dalam tubuh kita, berusaha menginfeksi salah satu sel kita, maka antibodi kita yang terbentuk melalui hormon-hormon tadi itu yang akan melawan, saudara, virus-virus jahat itu. Ya, bahkan yang akan menekan, saudara, supaya tidak terjadi replikasi virus di dalam tubuh kita. Ya, nah, makanya jaga iman saudara, jangan takut, tetapi juga jaga imun saudara. Makan yang cukup, nutrisi plus tambah vitamin hari-hari ini, ya, olahraga yang cukup, saudara, dan juga tidur yang cukup di waktu yang tepat. Ya, jangan sampai ada anak-anak saudara ya main HP, main game sampai jam 2 sampai jam 3 subuh. Maka itu akan membahayakan anak-anak saudara. Ya, awasi anak-anak saudara, ya, bahkan kita sendiri jangan kita main gadget, main HP sampai jauh malam. Maka itu akan merugikan kesehatan kita. Ya, nah, saudara, saya bersyukur karena justru di ruang isolasi itu saya banyak belajar banyak hal, bukan hanya belajar Alkitab, saudara. Belajar Alkitab supaya membuat iman kita kuat, saudara. Ya, manusia roh kita kuat, tapi kita harus seimbang. Kita juga harus belajar bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga ada balancing, ada keseimbangan di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita memiliki antibodi yang baik. Ya, memiliki kekebalan tubuh yang baik untuk bisa melawan virus-virus yang begitu ditakuti oleh banyak orang pada hari-hari ini, saudara ya. Ya, nah, kemudian hal yang keempat, saudara, yang saya lakukan pada waktu Tuhan bawa saya masuk dalam satu pengalaman lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bayang-bayang maut di ruang isolasi selama 31 hari itu, saudara, yaitu ada di ayatnya yang ke-21, Mazmur 107 ayatnya yang ke-21. Saya katakan begini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, pada waktu saya disembuhkan oleh Tuhan dari infeksi virus corona yang sudah berhasil menginfeksi paru-paru saya, tapi saya bersyukur Tuhan sembuhkan saya, ya. Jadi pada waktu saya memperoleh kesembuhan dari Tuhan, hal pertama yang saya lakukan adalah tentu saja saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan sekedar bersyukur, saudara. Pada waktu saya merasakan damai di dalam hati saya, ketenangan di dalam hati saya, dan kemudian saat itu juga tidak terlalu lama, ya. Kemudian tubuh saya dibangkitkan, tubuh saya jadi kuat, ya. Tidak ada lagi sesak, ya. Bahkan batuknya pun walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saat itu saya langsung menangis, saudara. Saya kaget, ya, saya menangis di tempat tidur. Air mata saya bercucuran, saudara. Sampai saya berkata, Tuhan, terima kasih. Saya merasakan Kau hadir, Kau ada di ruang isolasi ini. Saya mau beritahu saudara,
Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah saudara. Dan kalau Tuhan ada, mujizat pasti terjadi. Ketika Tuhan masuk di rumah orang yang sakit, contohnya, ketika Tuhan masuk di rumahnya Petrus, dan di situ ada mertua dari ibu mertua Petrus yang sakit demam, Tuhan pegang tangannya, langsung sembuh. Ya, ada mujizat. Ketika Tuhan pergi di satu daerah namanya Nain, ada anak muda yang sudah digotong, mau dikubur di luar dari desa, ketemu dengan Tuhan. Dan saat itu juga karena ada Tuhan, ada mujizat. Yang mati dibangkitkan. Ketika Lazarus bahkan yang sudah 4 hari mati, yang tubuhnya sudah hancur, organ-organ dalamnya sudah hancur. Ketika Tuhan datang, cukup Tuhan hanya berkata, Lazarus keluarlah. Dan saat itu juga Lazarus dibangkitkan. Jadi di mana ada Tuhan, maka di situ ada mujizat. Kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang, tempat maupun waktu. Tuhan banyak mujizat, bikin mujizat di rumah, di jalan, di gedung gereja, ya, di bukit, di laut. Tidak ada satu tempat pun yang bisa menghalang-halangi mujizat Tuhan. Asalkan ada Tuhan. Pastikan di rumah saudara hari ini ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada mujizat. Kalau ada Tuhan, ada pertolongan. Kalau ada Tuhan, ada kesembuhan. Sebab itu jangan pernah saudara bimbang, jangan pernah saudara takut. Ya, dan kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, maka harus kita lakukan bersyukur. Bahkan yang saya lakukan saudara, ketika saya belum beroleh kesembuhan pun saya bersyukur. Tuhan, terima kasih saya sudah sembuh. Ya, Tuhan, terima kasih saya sudah sembuh. Ya, terima kasih Tuhan, saya ulang-ulang saya perkatakan saudara. Belum sembuh tapi saya sudah berkata saya sudah sembuh. Apalagi setelah saya sudah disembuhkan. Jangan seperti 9 orang kusta, ada 10 orang kusta yang disembuhkan, yang ditahirkan. Yang 9 sudah mendapatkan kesembuhan, apa mereka lakukan? Pergi, tidak kembali kepada Tuhan, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Tuhan. Beda dengan 1 orang kusta. Setelah dia memperoleh kesembuhan, dia tahir, wah dia pergi kepada Tuhan, dia berlutut, dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau Anda sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Ya, sampai saat ini saudara, sampai hari ini, di kamar saya, seorang diri, ya, pada waktu istri dan anak saya juga diisolasi, ketika saya pulang tanggal 26 April, pulang ke rumah, memperoleh kesembuhan. Tapi istri dan anak saya pada tanggal 23 April sudah lebih dulu dijemput oleh tim medis, dibawa di ruang isolasi di rumah sakit TNI, ya, di Manado, karena juga positif terpapar saudara COVID-19, virus corona. Jadi saya pulang ke rumah berharap ketemu mereka, tapi Tuhan belum izinkan karena keluarga saya waktu itu masih ada di rumah sakit. Jadi saudara, di rumah seorang diri di kamar, seringkali air mata saya bercucuran. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau memberikan aku kesempatan yang kedua untuk hidup. Ya, dan setelah saya bersyukur, saya merasakan seolah-olah saya dilahirkan kembali dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk saya bisa melayani. Maka hal yang kelima atau yang terakhir saudara, hal yang kelima dari Mazmur 107 yang saya peroleh melalui ayat ini, melalui pergumulan saya, yaitu ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya, menceritakan pekerjaannya dengan apa? Sorak-sorai. Setelah saya bersyukur, hal yang kelima, saya bersaksi. Saya menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara, bahkan ketika saya sudah mengalami pertolongan Tuhan, berkali-kali saya membuat kesaksian testimoni saya melalui Facebook saya. Ya, bahkan beberapa kali saya membuat kesaksian juga melalui rekaman-rekaman khotbah saya sertai dengan kesaksian. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Setelah kita ditolong oleh Tuhan, setelah kita diberkati oleh Tuhan, saudara, setelah kita disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus bersaksi. Biarlah mempersembahkan korban syukur, setelah bersyukur
dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya, tema kita di bulan Mei ini Grace to Serve. Ya, melayani itu butuh anugerah, saudara. Saya menyadari Tuhan berikan saya anugerah yang besar ketika saya diisolasi selama 31 hari itu. Tuhan berikan saya anugerah, Tuhan berikan saya kemurahan, kasih karunia. Sehingga lewat kasih karunia itu saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Ya, awalnya saudara, saya pikir 14 hari saja itu sudah lama. Tapi ternyata bukan 14 hari. Ya, 31 hari. Dan saya memang berdoa di rumah sakit Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya di sini. Tapi berapa lama pun gak masalah, asalkan engkau bersama-sama dengan saya di ruangan ini. Itu doa saya. Ya, selalu saya berkata, Tuhan, walaupun lama gak apa-apa, yang penting bersama dengan Tuhan. Saya tidak mau pulang dalam kondisi belum bersih. Tolong bersihkan tubuh saya dari virus-virus, dari bakteri-bakteri. Kalau belum bersih, saya belum mau pulang, sebab nanti membahayakan orang lain. Jadi saya minta sama Tuhan, bersihkan tubuh saya dari semua virus. Dan yang kedua saya katakan, Tuhan bersihkan saya juga ya dari virus-virus yang bisa merusak hidup saya, ya, yaitu virus yang ada di dalam pikiran dan hati saya. Jadi yang Tuhan bersihkan bukan hanya virus di dalam tubuh, tapi yang Tuhan bersihkan juga virus di dalam hati dan pikiran, saudara. Ya, ada virus-virus dalam hati dan pikiran yang juga berbahaya. Virus kepahitan, virus sakit hati, ya, virus apa lagi? Ya, kenajisan, virus kesombongan, virus ketamakan. Ada begitu banyak virus-virus, saudara, yang tidak boleh kita abaikan. Kita mesti minta kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Jadi grace to serve. Ya, melayani itu membutuhkan anugerah dari Tuhan. Nah, saudara, melalui mujizat kesembuhan dari COVID-19 ini, Tuhan memberikan anugerah kepada saya untuk saya bisa melayani Tuhan melalui kesaksian. Bagaimana mujizat Tuhan yang saya alami, saudara ya. Jadi Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita, itu tujuannya bukan mujizatnya, saudara. Tapi Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita supaya kita bisa melayani Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu, sehingga banyak orang dikuatkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bimbang ragu diteguhkan. Mereka seperti berkata, yes, betul, Tuhan itu hidup, kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya sekarang lebih diyakinkan lagi. Saya lebih mengenal lagi bahwa Tuhan itu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kenapa? Karena saya mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Memang saudara, bekerja sama dengan penanganan tim medis yang optimal, yang mereka sudah mengorbankan hidup mereka untuk merawat para pasien COVID-19, saudara. Karena itu taruhannya bisa nyawa. Berapa banyak dokter, tenaga medis yang menangani pasien-pasien PDP COVID-19 ini yang kemudian mereka juga harus kehilangan nyawa mereka. Ya, cukup banyak di seluruh Indonesia. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah mendatangkan mujizat, tapi saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk tim medis, ya, yang mereka melayani, mereka merawat saya bersama pasien-pasien yang lain. Satu hari 4 kali saya dikunjungi, dari jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, jam 6 sore, bahkan jam 12 malam. Mereka datang lagi dengan pakaian APD yang seperti astronot itu, saudara ya. Ya, mereka merawat, melayani, memeriksa suhu tubuh saya, memeriksa tensi darah saya. Ya, dan tentu itu bukan pengorbanan yang ringan. Makanya saya tiap hari berdoa supaya Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona ini. Saudara, jadi setelah kita ditolong, setelah kita disembuhkan, maka kita harus melayani Tuhan. Ya, melayani, bersaksi. Jangan berhenti bersaksi. Teruslah bersaksi. Sekecil apapun pertolongan Tuhan yang saudara terima dari Tuhan, saksikan itu kepada banyak orang, supaya orang-orang yang lemah dikuatkan. Ya, saya berdoa supaya lewat kesaksian saya ini banyak orang boleh dipulihkan, banyak orang dilepaskan dari kecemasan dan ketakutan. Percayalah saudara. Ya, kalau Tuhan sudah bisa menolong saya, maka kuasa yang sama sanggup menolong saudara. Dari persoalan apapun, mungkin bukan sakit penyakit, tapi persoalan-persoalan yang lain. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada mujizat. Ya. Ayat yang terakhir yang kita baca, tadi sempat saya singgung, ketika Tuhan menyembuhkan ibu mertua dari Petrus di dalam Matius 8 ayat yang ke-14 dan 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ya, ini kalau sakit demam sekarang
Orang takut saudara, apalagi kalau ditambah batuk gitu ya. Ya, wah sudah ketakutan ini. Banyak orang ketakutan sekarang. Kalau batuk, kalau demam, nah, dulu sebelum ada virus corona, batuk sedikit, demam sedikit, sudah posting di Facebook. Akhirnya tepar juga saya. Ya, tubuh saya demam, badan saya meriang, saya batuk-batuk. Sekarang ada yang berani. Ya, nggak ada lagi yang berani posting. Kenapa? Takut dijemput sama astronot. Ya, takut dijemput sama tim medis yang menggunakan APD. Ya, Satgas dari COVID-19. Ya, nanti diisolasi, saudara. Ya, sekarang orang berusaha kalau batuk, kalau demam berusaha untuk tidak ke rumah sakit, karena kalau pergi rumah sakit ya bisa-bisa langsung diisolasi. Nah, ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Mujizat terjadi. Saat itu juga demamnya langsung hilang. Seperti yang saya alami. Begitu Tuhan menyembuhkan hati saya, pikiran saya dari ketakutan, saat itu juga sesak saya hilang. Saat itu juga, saudara, tubuh saya tadinya lemas, tadinya lemah, jadi kuat lagi. Terjadi mujizat. Nah, apa yang kemudian dikatakan? Ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi saudara, setelah ibu mertua Petrus ini sembuh dari demamnya, langsung dia bangun dan melayani Tuhan. Begitu pula dengan saudara dan saya, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah bisa keluar dari krisis, dari masa sulit ini, jangan lupa bersaksi. Melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Saya sudah berjanji Tuhan, saya bersama dengan keluarga saya, ya, saya satu keluarga terkena saudara positif COVID-19, tapi saya bersyukur Tuhan menyembuhkan saya bersama dengan keluarga, memulihkan, dan kami berjanji kepada Tuhan untuk melayani dia lebih lagi. Saudara, jadi melalui Mazmur 107 ini Tuhan menolong saya, dan saya berdoa Tuhan juga akan menolong saudara. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bagaimana caranya kita keluar dari krisis, mengatasi krisis, bagaimana caranya kita bisa ditolong oleh Tuhan. Yang pertama, harus bertobat. Ya, apa yang saya lakukan? Saya bertobat dari semua kesalahan-kesalahan, baik yang saya sadari maupun tidak saya sadari, dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Yang kedua, saya berseru kepada Tuhan. Setelah saya bertobat, saya berseru. Jadi jangan berseru minta tolong kalau Anda masih sembunyikan dosa. Dosa itu sangat maut. Harus bertobat dulu, minta ampun sama Tuhan. Baru kemudian yang kedua berseru. Ya. Yang ketiga, setelah saya berseru, saya disembuhkan dari kecemasan saya disembuhkan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Nah, setelah saya disembuhkan, apa yang saya lakukan? Yang keempat, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau Anda sudah ditolong Tuhan, Anda sudah diberkati Tuhan, Anda sudah dilepaskan dari masa-masa sulit saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Bahkan belum ditolong saja, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu tanda orang punya iman. Saya kalau berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah tolong saya, walaupun saya belum memperoleh pertolongannya. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh, walaupun saat itu saya belum sembuh. Apalagi setelah sembuh, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, setelah saya bersyukur, saya bersaksi. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan, saya menyaksikan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, supaya lebih banyak orang boleh melihat dan boleh menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, sebagai penolong, penyembuh, melalui kuasa kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Saudara, inilah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, saudara, firman Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya ini, Tuhan juga akan kerjakan dalam kehidupan jemaat Tuhan dimanapun saudara mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari sekarang kita pejamkan mata, kita berdoa. Izinkan saya berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada, apapun yang sedang engkau alami. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara mengalami kekurangan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Percayalah, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percayalah, Tuhan akan tetap memelihara kehidupan saya dan kehidupan saudara. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan dengan segala keterbatasan, dengan segala kesederhanaan, dan segala kekurangan hamba-Mu. Tapi dengan satu keyakinan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasan kami manusia. Kiranya Tuhan tolong setiap firman yang sudah disampaikan termeterai di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada,
Kalau mereka sedang menghadapi pergumulan, persoalan, masa-masa sulit hari-hari ini, mungkin dalam bentuk sakit penyakit, mungkin dalam bentuk Tuhan kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, kesulitan bisnis, atau kesulitan apapun. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu menjamah setiap kehidupan mereka. Engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kuasa yang sama yang menyembuhkan saya, akan menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sedang menghadapi pergumulan, taruh tanganmu di dada, dengan iman, engkau terima. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah mereka, jamah mereka, berikan mereka kemampuan, kekuatan, untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Yang kami yakini Tuhan, tidak lama, hanya sementara. Tidak lama lagi, masa sulit ini akan berakhir. Dan kami bisa beraktivitas dengan normal lagi. Kami bisa beribadah dengan normal lagi di dalam rumahmu, di dalam gedung gereja. Sehingga kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kurang Tuhan cukupi. Kami percaya, yang bimbang ragu, Engkau berikan keteguhan hati. Yang takut, yang cemas, angkat ketakutan mereka dan kecemasan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada saat hari ini untuk apa yang Kau sudah kerjakan di dalam hidup kami dan melalui kehidupan kami, melalui kesaksian-kesaksian yang kami boleh berikan, sehingga semakin banyak orang yang ditolong, yang dikuatkan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, mulai dari presiden sampai kepada aparat yang terendah, secara khusus untuk gugus tugas penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga bisa mengendalikan penyebaran virus corona ini. Sehingga dari setiap kota-kota yang ada, Tuhan Yesus bisa dikendalikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga penularannya semakin hari semakin berkurang. Pada akhirnya Tuhan, semuanya akan berakhir dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis yang merawat para pasien PDP di semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan juga menjaga, melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya kasih karunia-Mu ada di dalam setiap hidup kami. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat, khususnya Tuhan, jemaat GPT Petra yang ada di Makassar ini. Kiranya Tuhan tolong Bapak dan Ibu Gembala, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan, kasih karunia-Mu Engkau terus tambah-tambahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami dan ucapan syukur kami. Kota Makassar kami serahkan dalam tangan-Mu, bahkan kota-kota yang lain kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di dalamnya, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Berikan dengan sukacita, karena Dia sudah memberikan terbaik bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Haleluya. Nikmati, rasakan kebaikannya. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus. Jesus is so good to you, and it's so good to me. It's so good to you and me. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Sungguh sukacita Tuhan, sukacita sorga kami rasakan. Dan kami percaya di mana ada sukacita Tuhan, oh, kami percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kami. Semua kami dipulihkan, semua kami dikuatkan. Setiap kami berjumpa dengan Tuhan di hadirat-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu dahsyat atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, sekali lagi kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Semua persembahan umat-Mu yang mereka sudah taburkan Tuhan, Engkau balas mereka berlipat kali ganda dimanapun mereka berada. Seperti Ishak, di dalam kesusahan dia tetap menabur, dan Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Tuhan membuka pintu-pintu, apa yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan balas berlipat kali ganda. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat orang tua rohani kami. Engkau terus memberkati om dan tante Tuhan, Pendeta Paulus, jadi beserta isi, bahkan seluruh keluarga, bahkan seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit bilur Yesus menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sungguh bersyukur. Dan mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu dan pulanglah dan membawa berkat, anugerah, cinta kasih, persekutuan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, dan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, sekali lagi katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you and me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Sekali lagi katakan Jesus. Jesus is so. Katakan kepada suami, katakan kepada istrimu, anakmu, Dia baik bagi kita semua.